ekonomi, setidaknya ulama menggunakan ekonomi kebijakan. Nahdlatul Ulama yang dibentuk oleh Habibur Syekh Yahya Hasyim Asy'ari dan kiai yang lain telah berjasa besar dalam membangun, mengawal, menjaga, merumat, mengembangkan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya NU atau Nahdlatul Ulama. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, mungkin tidak asing lagi mendengar yang namanya organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama pada tahun 1916, kalangan pesantren, yakni kiai dan santri, gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan. Di antaranya ada yang namanya Nahdlatul Wathon, yakni kebangkitan tanah air. Ada juga yang kedua, Nahdlatul Fikri, yakni kebangkitan pemikiran. Dan yang ketiga ada yang namanya Nahdlatul Tujar. Sejarah berdirinya NU ini tentu saja tidak lepas dari pada peran seorang kiai. Adapun kiai yang disegani di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Terbentuknya NU digagas oleh para ulama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pertemuan ini diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, dan perkumpulan tersebut membahas agar Islam tradisional di Indonesia dan untuk mempertahankan kebudayaan. Awal tahun 1926 terjadi rapat antar organisasi dan bertujuan untuk mengirimkan 2 utusan ke Mekah untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Kiai Haji Wahab Hasbullah mengusulkan delegasi tersebut membawa persoalan mengenai Nahdlatul Ulama itu sendiri bertujuan untuk memberlakukan ajaran agama Islam yang berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan, demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dan terciptanya rahmat bagi semesta alam. Selain tujuan utama di atas, Nahdlatul Ulama juga memiliki tujuan di dalam bidangnya masing-masing. Seperti di dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama bertujuan untuk mengupayakan perkembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan di bidang sosial, setidaknya NU mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, setidaknya Nahdlatul Ulama mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan hasilnya lebih diutamakan kepada ekonomi kerakyatan. Nahdlatul Ulama juga memiliki visi dan misi. Visi Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut. Terwujudnya Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maslahat bagi umat Islam menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri. Nahdlatul Ulama juga memiliki beberapa misi, diantaranya melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membimbing umat Islam menuju masyarakat muta'adin. Selanjutnya, memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas insani yang menguasai ilmu teknologi dan pengetahuan, serta berakhlak mulia. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama juga mengikuti serta melakukan jalan pendekatan pada mazhab-mazhab sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abdul Hasan Al-Asari dan Imam Masyhur Al-Maturidi. Yang kedua, yaitu di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan atau mazhab salah satu dari Imam Malik bin Anas, serta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali. Yang ketiga, di bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lainnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu mengenai lembaga dan juga ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Cekidot.
Lembaga di sini merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang sesuai dan berkaitan dengan sekelompok masyarakat tertentu yang dimana ini tuh memerlukan penanganan secara khusus. Ada pun beberapa bagian lembaga-lembaga yang ada dalam Nahdlatul Ulama ini, yaitu ada 18 lembaga. Nah, lembaga Nahdlatul Ulama dibagi menjadi 18 bagian. Kalian bisa lihat ya di video lembaga-lembaga ini. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan sebuah ajaran yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menganut kepada kelima sumber hukum, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ilmu fikih, yang keempat ada ijma, yang terakhir yaitu yang kelima ada qiyas. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sedangkan hadis, sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkannya. Ilmu fikih, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat, yaitu menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i. Yang disebut ijma ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun qiyas ada 4 macam, yaitu al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan as-sabab.